welcome to my channel. Bersama lagi Kiki. Jangan lupa sebelum kalian menonton video ini, kalian klik tombol subscribe dan juga like-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Kiki. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan dasar dari fitur-fitur Canva. Nah, jika kalian belum punya akun Canva, kalian bisa login dengan email ataupun Facebook. Nah, kalau khusus nih untuk para guru-guru Indonesia yang memiliki akun belajar.id, bisa juga menggunakan sign in dengan akun tersebut. Contohnya ini ya, untuk akun belajarnya. Nah, nanti bisa login seperti itu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam Canva. Apa keunggulan dari akun belajar.id? Akun belajar.id memiliki fitur Canva Pro tanpa harus kita berlangganan seperti pada umumnya. Nah, di sini kebetulan saya memiliki kelas, yaitu kelas training kemarin yang sudah saya lakukan, yaitu belajar desain grafis untuk teens. Nah, nanti yang ingin bergabung silahkan boleh di kolom komen bisa daftar juga ya. Nah, baik, untuk belajar hari ini, karena saya ingin memfokuskan pada cara pembuatan presentasi ataupun suatu media cetak di media A4, maka dari itu pertama-tama yang harus dilakukan adalah buat desain. Dimana dibuat desain ini kita bisa memilih mau presentasikah atau mau dokumen. Nanti bisa dicari ya, ada lembar kerja, ini ukurannya A4 dan lain sebagainya. Nah, untuk fokus pertama-tama kita akan belajar di presentasi dulu ya. Nah, setelah presentasi ini muncul, itu merupakan presentasi kosong seperti biasanya kita menggunakan PowerPoint. Nah, kelebihannya Canva, kita tidak perlu mendownload template dari misalkan FreePic ataupun juga slides ya, biasanya yang kita gunakan. Nah, ini bisa langsung kita pakai saja. Contohnya nih, kalau kita pingin desainnya untuk anak SD, kita bisa pelajari gambar-gambar di sini. Mungkin yang lebih ke arah SD ya, bisa gambar seperti ini karena lebih lebih lucu. Seperti itu, ini juga bisa, tapi ini terlalu girly ya. Jadi memang temanya di Canva itu macam-macam. Nah, contohnya juga ini. Ketika kita misalkan pilih suatu desain, saya kembalikan lagi. Kita pilih suatu desain, misalkan ini kita pilih, maka muncul berbagai macam slideshow-nya. Nah, kalau kita ingin meletakkannya kepada lembar kerja kita pada presentasi, kita tinggal drag seperti klik kiri, ditahan dan dilepaskan di medianya. Nah, kemudian di sini kita bisa edit-edit ya, edit-edit, kita bisa edit-edit, kita bisa edit-edit. Nah, kalau ingin menambahkan slide bagaimana? Tinggal diklik tambah halaman, baru kita drag gitu ya. Bisa juga kita langsung tambahkan seperti ini yang kita mau di slide berikutnya. Tapi yang jelas kita harus klik tambah halaman dulu. Seperti itu. Atau kita bisa langsung automatically kita terapkan semua di 10 halaman gitu ya. Jadi secara otomatis dia akan menambah langsung semuanya. Tapi kalau kita ada yang nggak suka di beberapa desain, itu tidak apa-apa. Kita tambahkan manual satu persatu. Baik, selanjutnya ada beberapa hal yang memang perlu untuk kita bahas, yaitu terkait apa? Terkait yang pertama adalah elemen. Elemen ini paling penting ya di Canva, karena elemen itu berbagai macam jenisnya. Contohnya elemen apa? Contohnya seperti pernak-pernik yang terpasang pada slide berikut ya. Jadi ada seperti ini adalah sticky notes, seperti itu atau notes, robekan notes, ada seperti ini, ada elemen macam-macam ya, bunga maupun apa. Kita juga bisa memodifikasikannya dengan cara apa? Untuk mencari yang serupa, dengan cara misalkan kita ingin mencari hal seperti ini di Canva,
tapi dengan model yang lain. Kita klik info, kemudian di bawahnya itu ada bisa harusnya ini muncul ya, tampilkan lebih banyak. Tapi sepertinya tidak ada. Kita cari lagi, coba yang lainnya. Nah, ini ketika ini tombol ini bisa kita klik, maka kita klik akan muncul di sini berbagai macam pilihan karakter yang unik dan lucu. Nah, kita nggak mau ini, kita mau cari yang bunga. Kita klik info lagi, kita gunakan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini sticky notes juga bisa kita buat seperti itu. Ini kata kuncinya macam-macam ya. Nah, kita coba untuk yang sticky notes ini langsung tampilkan lebih banyak. Ini juga banyak pilihannya. Seperti itu. Nah, kalau ketika kita nggak mau mencari seperti itu, kita mau cari dengan tema kita sendiri, maka kita bisa, tadi kan dari templates, kita masuk ke elemen. Nah, di elemen ini kita bisa cari. Biasanya ada grafis, garis bentuk, terakhir digunakan, tabel, dan lain-lain. Kita bisa juga menambahkan audio, tapi itu terakhir ya kita bahas. Pertama-tama untuk elemen untuk mendekorasi suatu PPT. Nah, lanjut kita ke unggahan. Unggahan ini merupakan sesuatu hal yang kita miliki, mungkin bisa dari Google, bisa dari Pinterest, ataupun yang lainnya yang kita unduh dan kita upload kembali di sini. Jadi kita bisa melakukan penguploadan baik itu gambar maupun video seperti itu dan juga bisa juga audio. Jadi ada 3 macam ya. Nah, selanjutnya kalaupun kita membutuhkan gambar untuk dipasang di sini, maka kita harus balik ke elemen terlebih dahulu sebelum kita memasang gambar kepada ini agar dia terlihat cantik seperti pada gambar 2 ini ya. Oke, baik saya bahas dulu. Jadi pada PowerPoint yang kali ini kita menggunakan template-nya terdapat bingkai seperti ini. Sebetulnya di dalamnya itu ada isiannya yaitu foto yang mungkin bisa diambil dari menu ini. Namun kita juga bisa mengupload dari file yang kita miliki. Contohnya, misalkan saya memiliki file ini. Nah, ini cara pembuatan mie misalkan. Kita nggak mau nih kelihatan seperti ini. Kita maunya yang gambar yang ini. Kita bisa atur setting-setting seperti ini. Jadi kita lebih fokuskan kepada apa yang kita tuju. Nah, mungkin ini kita gambarnya mie ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa memberikan gambar yang lain mungkin dari pencarian kita di Canva. Mungkin kita bisa cari mie. Nah, ini juga bisa kita ambil dengan cara apa? Klik kiri, kemudian kita drag dan drop di tempatnya. Nah, mengetahui bahwa elemen itu jenisnya bingkai, saya ulangi terlebih dahulu ya. Maka ketika dia dihapus gambarnya, dia memiliki seperti ini. Kalau ingin menggunakan bingkai yang lain, maka kita bisa pergi ke elemen, kita pilih bingkai, maka di sini banyak sekali pilihan bingkai yang bisa dimasuki oleh foto. Contohkanlah, saya hapus terlebih dahulu bingkai yang ada, saya gunakan ini. Nah, seperti ini ya. Kita bisa sesuaikan sesuai selera kita masing-masing. Kemudian karena, oh ini bintangnya pengen diletakkan di depan, maka kita atur posisinya maju ya. Seperti itu. Jadi bintangnya nanti menumpuk. Nah, gitu ya. Menumpuk gambar ini. Kemudian kita ingin menggunakan bingkai yang lain juga boleh gitu ya. Misalkan kita letakkan ini HP-nya di sini seperti itu. Nah, kita bisa atur biar ini terlihat lebih estetik ya. Karena keestetikan itu memang sebetulnya selera, tapi bisa dilatih oleh bagaimana kita berkutat dengan desain seperti itu. Nah, ini kita bisa majukan lagi agar menumpuk gitu ya. Nah, ini bisa kita masukkan gambar-gambar yang sesuai selera kita. Kenapa ini tadi kok seperti ada yang lubang? Karena memang tipe gambar ini merupakan gambar PNG yang memiliki latar belakang
transparan. Dan yang ini seperti JPG, dia memiliki background dan latar belakang tidak transparan. Seperti itu ya. Jadi ini mungkin hal yang kita perlu ketahui dasar sebagai penggunaan Canva. Lalu kemudian kita balik lagi ke depan, ada mungkin mengedit teks. Nah, mengedit teks itu di fitur berikutnya. Edit teks ini juga macam-macam ya sebetulnya. Kalau kita menggunakan templates, maka kita sudah disediakan font yang sesuai dari slide 1 hingga belakang. Kita juga bisa mengkostumasikan dengan teks yang lain. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa drag and drop pada templates-nya. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Kita mau mengubahnya dengan kata-kata yang lain, kita bisa mengklik pada templates kalimatnya. Misalkan di sini adalah hello student. Nah, seperti ini mungkin ya. Nah, ini kita juga bisa mengedit-editnya. Kita juga bisa mengubah fontnya ya. Jadi kalau di Canva ini banyak banget ya pilihan fontnya. Dari display, serif, heading, terus ada juga Hangul, atau jenis-jenis font-font yang lain yang sesuai dengan minat kita. Seperti itu. Nanti bisa dieksplor sendiri ya untuk font ya. Lalu di sini juga ada fitur warna font. Jadi kita bisa memilih warnanya sesuai dengan selera kita. Nah, kemudian di sini juga seperti biasa ada ukuran font, bold dan italic. Kalau misalkan tidak menyala tombolnya maka dia tidak memiliki fitur. Ini merupakan rata kiri, perataan, rata kiri kanan, justify, something like that. Dan juga ada juga daftar. Lalu juga ada yang namanya space bar atau space text. Jadi ini jarak untuk huruf, jarak barisnya seperti apa. Lalu yang terakhir tidak kalah penting untuk menambah eye catching pada desain kalian semua, kalian bisa menggunakan yang namanya efek pada teks gitu ya. Kita bisa memilih macam-macam, ada glitch, ada neon, ada latar belakang. Latar belakang ini bisa dikondisikan untuk warnanya ya. Dan juga ketransparanannya, ini transparannya. Kemudian sebarannya itu gede kecilnya. Dan ini bisa dieksplor sendiri oleh kalian yang ingin belajar seperti itu. Lalu juga ada animasi, jangan lupa. Nah, di sini sudah disediakan berbagai macam animasi seperti PowerPoint. Nah, seperti itu ya. Untuk urusan posisi dan lain sebagainya, posisi itu seperti membawa teks ini menuju paling belakang tumpukannya. Atau kita letakkan pada posisi yang paling depan, seperti itu ya. Jadi kita bisa, kalau tidak ingin, kita bisa urungkan atau ulangi seperti itu ya. Macam-macam di Canva ini fiturnya bisa dieksplor. Ini merupakan transparasi ya. Ada posisi, ada underline, ada mau kapital semua atau tidak. Lalu untuk ini adalah pengunci, di mana ketika kita klik kunci maka ini tidak akan bisa geser kata-kata hello. Dia selalu menempel pada ini. Lalu bagaimana ketika sticky note-nya kita kunci? Maka sticky note-nya pun tidak bisa diubah-ubah posisinya. Nah, seperti itu ya kira-kira ya untuk Canva. Lalu yang paling penting nih untuk yang belajar terkait PPT, ingin ada hyperlink dari kita mengeklik suatu tombol, kita bisa terhubung kepada slide yang lain. Maka kita bisa klik misalkan apa objek yang ingin kita hyperlinkkan gitu ya. Misalkan 5th grade ini, maka kita klik hyperlink. Oh, kita mau masuk ke misalkan slide kedua. Atau kita bisa hapus, kita ganti di slide misalkan terakhir. Seperti itu ya. Nah, itu insya Allah cukup materi hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat.
silakan bisa dieksplorasi lagi. Nanti kita lanjut lagi di part 2 untuk membahas foto, audio, video, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik like dan juga komen saran ide yang lainnya agar konten di channel kami bisa selalu update dan tepat sasaran untuk kalian semua yang sedang membutuhkan beberapa tutorial ataupun pengetahuan yang bermanfaat. Assalamualaikum. Thanks for watching. See you in the next video and bye-bye.